Tapi beberapa dari mereka terlihat tidak nyaman, seakan ingin cepat selesai dari tempat itu. Salah satu petugas sempat bergumam lirih, "Ini bukan kerjaan manusia." Rekannya menegurnya untuk diam, tapi gumaman itu sudah terlanjur terdengar oleh beberapa penghuni kos dan menyisakan ketakutan yang lebih pekat. Setelah pemeriksaan usai, semua orang diminta menjauh dan kamar itu dipasangi garis polisi. Namun bau kuah hitam itu tetap tidak hilang. Meski jendela sudah dibuka lebar, bau tersebut seperti menempel pada udara. Merayap ke lorong kos, membuat beberapa orang merasa mual atau pusing setiap kali lewat. Malam pun tiba, tetapi ketakutan tidak pergi bersama pergantian waktu. Justru, suasana kos menjadi semakin mencekam. Pada malam pertama setelah kehilangan Satria, beberapa penghuni kos mengaku mendengar suara langkah kaki aneh di lorong. Suara itu berat, seret, dan muncul perlahan-lahan, berhenti tepat di depan kamar Satria. Ada yang mengintip dari lubang kecil pintu mereka, tapi tidak melihat apa-apa. Lorong itu gelap dan kosong, namun suara itu tetap terdengar, disertai bunyi napas berat yang tidak menyerupai napas manusia. Ketika suara itu hilang, bau kuah hitam itu kembali menguar, lebih pekat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang baru saja lewat membawa aroma tersebut. Beberapa hari berlalu, tetapi kabar tentang hilangnya Satria cepat menyebar keluar kos. Warga sekitar mulai berbisik-bisik, tidak hanya tentang hilangnya seorang mahasiswa, tetapi tentang warung bakso Pak Wardi yang masih tetap buka seperti tidak terjadi apa-apa. Warung itu tetap menyajikan bakso dengan kuah hitamnya. Seakan aroma dan warna mencurigakan kuah itu bukan masalah sama sekali. Anehnya, warung tersebut justru semakin ramai. Banyak pelanggan yang mengaku penasaran, bahkan merasa ketagihan setelah mencobanya. Seorang warga bercerita bahwa Pak Wardi terlihat sedikit berbeda sejak malam ketika Satria terakhir kali terlihat makan di sana. Tatapan matanya semakin kosong, senyumnya terlalu lebar, dan gerak-geriknya tampak seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Ia tetap memasak dengan tenang, mengaduk panci besar berisi kuah hitam pekat yang selalu mengepul tanpa henti. Tidak pernah habis, tidak pernah berkurang meski pelanggan datang silih berganti. Ada sesuatu yang ganjil yang dirasakan banyak orang, tetapi tidak ada yang berani membahasnya secara langsung. Pada malam tertentu, beberapa pemuda desa mengaku mendengar suara aneh dari warung bakso tersebut. Warung itu sudah tutup, lampunya sudah mati, tetapi dari dalam terdengar suara seperti sesuatu bergerak di dalam panci. Suara itu pelan, gemerisik, kadang seperti seseorang berusaha berbicara dari dalam cairan yang sangat kental. Salah seorang pemuda yang iseng mendekat kabarnya memucat dan lari ketakutan setelah mendengar sebuah suara lirih yang berkata, "Tulung, ojo mangan, kuah iki." Suara itu serak, seperti keluar dari tenggorokan yang hampir tidak lagi berbentuk. Dan yang membuatnya semakin mengerikan adalah suara itu terdengar sangat mirip suara Satria. Rumor itu menyebar cepat, namun tetap saja warung Pak Wardi tidak pernah sepi. Entah karena orang tidak percaya, atau justru penasaran ingin merasakan sendiri ketakutan yang beredar. Warung itu selalu ramai setiap malam. Bahkan beberapa orang mengaku menikmati kuah hitam tersebut dan merasa tubuh mereka menjadi lebih kuat, lebih segar, lebih bertenaga dari sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa setelah makan di sana, mereka sering mimpi buruk melihat sosok hitam besar dengan mata merah menyala yang menatap mereka dari balik kegelapan. Namun, entah kenapa, keesokan harinya mereka kembali lagi ke warung itu seolah ada sesuatu dalam kuah tersebut yang memanggil mereka. Sementara itu, kamar Satria tetap kosong dan tidak tersentuh. Garis polisi yang membentang di depan pintunya kini lebih banyak mengumpulkan debu dibanding perhatian. Tidak ada yang berani masuk, meski sebagian barang-barang Satria masih tertinggal di dalam. Pada malam-malam tertentu, beberapa penghuni kos mendengar suara dari dalam kamar itu, suara seperti seseorang menyeret kaki, atau suara berat yang menggores lantai. Kadang terdengar juga bisikan kecil, namun mereka tidak berani mendekat untuk memastikan. Salah seorang penghuni kos, seorang perempuan yang tinggal di kamar tepat di seberang kamar Satria, mengaku suatu malam mendengar suara mengetuk pelan dari dalam kamar itu. Disusul suara lirih berkata, "Bok tulung buka ke, Adham." Namun ketika ia mencoba mengintip dari celah pintu, lorong tampak kosong dan gelap tanpa tanda-tanda seseorang berdiri di sana. Seiring hari berjalan, warga semakin yakin bahwa suara-suara yang mereka dengar dari panci kuah hitam dan dari kamar Satria bukanlah kebetulan. Mereka percaya bahwa sesuatu telah terjadi pada Satria, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Ada desas-desus bahwa Satria bukan hilang, melainkan berubah. Bahwa kuah hitam itu bukan hanya makanan, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang membutuhkan tumbal, atau mungkin mengubah siapapun yang memakannya menjadi bagian dari dirinya. Salah satu warga yang cukup tua, Mbah Kromo, mengatakan bahwa ia pernah melihat makhluk besar berkeliaran di sekitar warung bakso itu.
pada malam hari. Makhluk itu berjalan membungkuk, tubuhnya gelap dan basah, dengan napas berat yang mengeluarkan aroma kuah hitam. Saat makhluk itu menatapnya, mata Mbah Kromo terasa panas seperti terbakar. Makhluk itu kemudian menghilang di balik bayangan pohon. Tetapi suara langkahnya tetap terdengar, seperti kaki yang diseret dengan berat. Ketika Mbah Kromo mencoba menceritakan hal itu kepada warga lain, mereka menganggapnya berhalusinasi. Tetapi ekspresi ketakutannya terlalu nyata untuk sekadar kebohongan. Beberapa hari kemudian, seseorang mengaku melihat sesuatu bergerak di sekitar kamar Satria pada malam hari. Sosok itu muncul di lorong selama beberapa detik. Tubuhnya tinggi, lebih besar dari manusia biasa, dan kulitnya tampak basah seperti baru keluar dari genangan air pekat. Saat sosok itu bergerak, aroma kuah hitam mendadak memenuhi seluruh lorong, membuat orang yang melihatnya hampir pingsan. Namun sebelum ia bisa berteriak, sosok itu sudah menghilang di balik kegelapan. Warung bakso Pak Wardi tetap buka sampai sekarang, tidak pernah tutup, tidak pernah berhenti menyajikan kuah hitamnya yang selalu mengepul setiap malam. Pelanggan tetap berdatangan, meski rumor semakin liar. Ada yang percaya, ada yang menganggap semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti. Namun satu hal pasti, tidak pernah ada yang bisa menjelaskan asal suara dari dalam panci pada malam tertentu. Terkadang suara itu terdengar seperti seseorang menangis, kadang seperti seseorang menahan sakit yang tidak tertahankan, kadang seperti suara seseorang yang mencoba memperingatkan siapapun yang mendengarnya. Dan setiap kali suara itu muncul, kuah hitam dalam panci tampak bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, mencoba keluar, atau mungkin meminta pertolongan. Tulong, ojo mangan, kuah iki. Suara itu semakin jelas, semakin sering muncul, dan bagi mereka yang pernah mendengar suara Satria sebelum menghilang, suara itu terdengar sangat mirip. Seolah Satria masih ada di suatu tempat bukan sebagai manusia lagi, melainkan sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan malam-malam di desa itu tidak pernah banner-banner tenang lagi. Tapi malam itu, yang awalnya hanya gangguan kecil, berubah menjadi sesuatu yang akhirnya membuatku sadar. Tinggal di Arjosari tidak akan semudah yang kupikirkan. Dan membuka toko sampai malam ternyata bukan keputusan bijak. Aku belum tahu. Itu adalah kesalahan besar yang akan mengubah hidupku selamanya. 4 hari setelah toko resmi buka, aku akhirnya mulai terbiasa dengan ritme kerja di desa Arjosari. Pagi biasanya ramai ibu-ibu yang membeli minyak goreng atau sabun. Sore ramai bapek bopak beli rokok. Malam lebih sepi, tapi tetap ada saja 1-2 pembeli yang mampir beli kopi sachet atau mie instan. Hari itu sebenarnya terasa seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada suara langkah misterius seperti malam sebelumnya. Justru hari keempat ini terasa lebih hening dari biasanya. Sejak pagi, cuaca di desa aneh. Awan gelap berkumpul menutupi matahari padahal tidak turun hujan. Angin dari arah hutan sesekali bertiup membawa aroma dedaunan basah. Beberapa warga yang datang belanja juga mengomentari soal itu. "Hawa kok adem banget ya mas? Biasanya kalau adem begini, mesti ada sing liwat," kata seorang bapak sambil membayar kopi. Sing liwat yang lewat. Aku cuma ketawa kecil saat bapak itu bicara begitu. Tapi dalam hati jujur aku tidak nyaman. Ini bukan pertama kali warga bilang hal-hal seperti itu. Tapi karena aku tidak pernah melihat apapun yang benar-benar jelas, aku memilih tidak percaya. Sampai akhirnya malam itu tiba. Jam menunjukkan jam 22:50. Ketika aku memutuskan mulai beres-beres. Sambil menyapu lantai, aku memindahkan kardus mie instan ke rak bawah agar besok pagi lebih mudah dijangkau. Toko kecil itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada cicak, bahkan suara kendaraan di kejauhan pun tidak ada. Seakan satu desa ini sudah tidur semua. Lampu-lampu tokoku perlahan kukurangi. Lampu rak bagian belakang kupadamkan dulu. Disusul lampu kasir yang kupadamkan separuh. Aku sengaja tidak mematikan semuanya, sekaligus supaya tidak terlalu gelap saat berjalan ke depan. Aku ingat persis waktu itu jam menunjukkan 23,17 saat aku berdiri di depan pintu, memegang gembok yang baru saja dibeli dari toko bangunan. Tanganku masih sibuk memasukkan kunci sambil menguap karena jujur, aku sangat mengantuk setelah seharian bekerja. Tiba-tiba terdengar ketukan tok. Toki, pelan, teratur, tapi ada nada memaksa. Aku spontan menoleh ke arah pintu. Dari kaca buram yang tertutup stiker, aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar. Bayangannya kecil dan tampak membungkuk. Awalnya aku pikir itu warga yang terlambat ingin membeli sesuatu. Aku mendekat sambil berkata, "Iya bu, sebentar ya, masih buka kok." Tapi semakin dekat semakin jelas bentuknya. Rambut panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Pakaiannya lusuh. Warnanya seperti pernah basah tapi tidak pernah benar-benar kering. Dia menunduk, memegang sesuatu di tangannya entah apa.
Aku sempat berhenti satu langkah sebelum mencapai pintu. Ada sesuatu dari cara berdirinya yang langsung menimbulkan rasa tidak enak. Namun sebelum aku sempat menolak atau bertanya, perempuan itu berbicara, "Mas, beli susu." Suaranya lirih, serak, seperti seseorang yang tenggorokannya penuh pasir. Suaranya juga terpotong-potong, seakan perlu mengumpulkan tenaga untuk satu kata sederhana. Aku merinding, tapi dia terlihat seperti butuh bantuan. Dan aku tidak ingin menolak orang yang terlihat kesusahan. Jadi aku membuka pintu sedikit, hanya selebar lengan, sambil terus berhati-hati. Angin malam langsung menyapu wajahku. Dingin luar biasa seperti AC rusak yang menyemprotkan udara es. Perempuan itu melangkah masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya menyeret sedikit, begitu pelan seperti seseorang yang kakinya berat. Aku menutup pintu kembali, meski tidak sepenuhnya. Hanya menutupnya cukup rapat agar tidak ada angin terlalu kencang masuk. Dia masih menunduk dan hanya berkata, "Mas, susu yang kotak." Aku mengangguk dan menuju rak susu di dekat kasir. Di sana hanya ada 2 merek susu kotak. Aku mengambil salah satunya dan kembali ke meja. "Ini, Bu." "Yang ini nggak apa-apa." Dia mengangguk pelan, masih tanpa menengadah. Saat itu aku memperhatikan sesuatu. Rambutnya basah, bukan lembab karena keringat, tapi benar-benar basah seperti baru keluar dari kolam atau sungai. Setetes demi setetes air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, membentuk titik-titik kecil. Tentu saja itu membuatku makin curiga. Malam itu tidak hujan. Dari mana bisa basah begitu? Tapi aku mencoba tetap sopan. "Ibu dari mana?" "Habis kehujanan ya?" tanyaku pelan. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengambil dompet kecil dari saku bajunya. Dompet itu juga basah, dan saat dia menariknya keluar, air menetes ke lantai, lebih banyak dari air di rambut. Seperti dompet itu baru diangkat dari bawah air. Aku mulai merasa tidak enak. Hawa dingin menyelimuti kulitku dari kaki sampai kepala. Jantungku memukul dadaku pelan tapi cepat. Perempuan itu merogoh dompet. Tangannya gemetar. Aku menunggunya sambil berusaha tetap tenang. Lalu, akhirnya dia menengadah. Dan detik itu juga, tubuhku seperti kesetrum. Dia tidak punya mulut, tidak ada bibir, tidak ada celah, tidak ada bekas jahitan, tidak ada darah, hanya kulit datar dari bawah hidung sampai dagu. Seperti wajah boneka rusak atau seseorang yang mulutnya dihapus pakai penghapus gambar. Matanya hitam dan berair, bukan air mata biasa, airnya tampak keruh, seperti air kolam yang kotor. Dia menatapku lama sekali. Aku mundur setengah langkah tanpa sadar. Tanganku gemetar, badanku ingin lari, tapi kakiku seakan dilem ke lantai. Kotak susu yang tadi dipegangnya jatuh ke lantai dengan bunyi plak, dan susu itu terguling pelan sampai menyentuh ujung rak. Air menetes dari rambutnya mengenai kotak itu. Perempuan itu mengeluarkan suara entah bagaimana meski dia tidak punya mulut. "Tolong, jangan, tutup." Suaranya terdengar langsung di kepalaku, bukan dari udara. Seperti suara yang tidak butuh mulut untuk keluar. Aku ingin menjawab, ingin bertanya, ingin menjerit, tapi suaraku hilang. Rasanya seperti ada tangan dingin menekan tenggorokanku dari dalam. Lampu toko tiba-tiba berkedip keras, cetak, cetak, cetak. Berkedip cepat 3 kali, lalu mati sepersekian detik, lalu hidup lagi. Saat lampu hidup kembali, perempuan itu hilang. Tidak ada bayangan keluar dari pintu. Tidak ada suara langkah. Tidak ada jejak kaki basah di lantai. Hanya kotak susu yang masih terguling dan beberapa titik air yang mulai menyerap ke keramik. Aku terpaku, tubuhku gemetar. Aku menyentuh leherku untuk memastikan aku masih bisa bernapas. Kurasakan jantungku berdetak di telinga. Keras, kacau. Aku buru-buru mengunci pintu, mematikan lampu, lalu naik ke lantai 2 secepat mungkin. Tapi bahkan setelah masuk kamar, aku masih merasa seperti ada yang mengawasiku dari bawah. Setiap suara kecil dari lantai bawah membuatku melompat. Aku memaksakan diri tidur, tapi malam itu aku hanya bisa memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Setiap kali aku hampir terlelap, bayangan perempuan itu muncul lagi di kepalaku, mata jalopnya, rambut basahnya, dan bagian wajahnya yang seharusnya ada mulut, tapi kosong. Besok paginya, aku berharap semua hanya mimpi. Tapi begitu aku turun ke toko, kotak susu itu masih tergeletak di tempat yang sama. Titik-titik air di lantai sudah mengering, namun meninggalkan bekas seperti noda kecil. Yang membuatku semakin tidak nyaman adalah bau samar yang tercium di toko. Bukan bau bangkai, bukan bau busuk. Baunya seperti air sungai yang kotor dan tergenang lama. Bau lembab, amis, bercampur dengan lumpur. Dalam hati aku sadar sesuatu. Apapun yang terjadi malam kemarin, bukan halusinasi, bukan mimpi, bukan juga tipuan mata. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan jam dengan lebih serius. Dan anehnya,
Setiap jam menunjukkan waktu mendekati 23,17. Hawa toko berubah. Udara menjadi lebih dingin, lampu seolah meredup sendiri, dan kadang ada suara ketukan samar dari arah pintu. Meski tidak ada siapa-siapa, ketukan itu kembali datang di hari kedua, tepat jam 23:17. Tok, tok. Aku langsung mematung. Hari ketiga datang lagi. Toki. Kali ini lebih keras. Setiap malam ketukannya semakin jelas, semakin yakin, semakin seperti seseorang atau sesuatu yang memang sengaja datang mencariku, mencari susu, atau mencari aku. Satu hal yang pasti, sejak pertemuan pertama itu, malam-malamku tidak pernah tenang lagi. Dan setiap ketukan yang muncul selalu tepat pada jam yang sama. Seakan menandakan satu hal, dia ingin masuk, dia ingin kembali. Atau lebih buruk lagi, dia belum selesai denganku. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menghadapi sosok perempuan yang tidak punya mulut itu lagi. Pagi itu udara di desa Arjosari terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel tebal di dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti jalanan kecil yang menghubungkan rumahku ke lapangan desa. Aku berjalan pelan sambil menenteng kantong plastik berisi kopi sachet dan beberapa roti untuk sarapan. Rasanya tubuhku masih lemas setelah kejadian semalam. Tidurku pun tidak nyenyak, karena setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan tanpa mulut itu terus muncul. Tatapannya, suara seraknya, dan kalimat tolong, "Jangan tutup." Itu seperti mengulang terus di kepalaku, sesampainya di warung kopi milik Bu Sipah. Aku melihat beberapa warga sedang duduk nongkrong, termasuk Pak Danto. Mereka terlihat seperti sedang membicarakan sesuatu serius. Saat aku mendekat, suasana langsung hening. Semua mata memandangku, dan aku bisa merasakan atmosfer canggung yang tiba-tiba memadat di antara kami. Kalimat itu membuatku semakin gelisah. Apa warga merasakan ada sesuatu di desa ini sedang bergerak? Atau hanya aku yang terlalu takut? Entahlah. Saat matahari mulai tenggelam dan awan berubah kemerahan, suasana toko menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara motor lewat pun seperti jarang. Aku menghitung waktu berulang-ulang, memastikan jam 9 tidak terlewat. Pukul 20,4, aku mulai bersiap-siap. Kupadamkan beberapa lampu rak kuiteng stok. Kupindahkan barang agar besok tidak repot. Meski begitu, setiap kali aku menoleh ke arah pintu, jantungku berdegup tak karuan. Rasanya seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Tapi aku tahu akan tetap datang. Pukul 20,55, aku berdiri di depan pintu depan sambil memegang kunci. Nafasku tidak stabil. Aku ingin segera menutup, tapi rasa cemas dan takut seolah menahan tanganku. Aku memaksakan diri untuk memasukkan kunci ke lubangnya. Pukul 21,0, tepat aku berhasil mengunci pintu depan. Untuk memastikan, aku putar kunci 2 kali. Setelah itu, aku masuk ke dalam dan mematikan total semua lampu. Toko langsung gelap kecuali cahaya lampu kamar di lantai atas. Namun ketenangan itu hanya bertahan sebentar saja. Saat jam menunjukkan 21,03, suara itu datang. Tapi bukan dari pintu depan seperti semalam. Bunyinya jauh lebih dekat, lebih kasar, dan terdengar dari arah yang tidak seharusnya. Tok, tok. Awalnya pelan, tapi commute. Tok, tok. Pintu belakang. Pintu yang bahkan tidak pernah kugunakan sejak pertama kali pindah ke sini. Pintu itu rusak. Engselnya patah sejak lama. Hanya tertutup, tapi tidak bisa dikunci rapat. Dan aku tidak pernah memberitahu siapapun soal itu. Tidak ada warga yang pernah masuk sampai belakang. Tidak ada tetangga yang tahu kondisi pintu itu. Dan tentu saja, tidak ada pelanggan yang pernah lewat situ. Jadi siapa yang mengetuk? Aku berdiri mematung, sulit untuk menarik napas. Jantungku berdetak keras sekali. Sampai-sampai aku bisa mendengar bunyinya sendiri. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Terlalu keras. Seperti seseorang meninju pintu dengan punggung tangan atau menendangnya pelan. Aku berjalan perlahan, setengah menggindap-gindap menuju arah pintu belakang. Langkahku sangat pelan karena aku takut suara kakiku terdengar dari luar. Saat aku tiba di sudut dapur yang mengarah ke pintu, aku berhenti. Aku mencoba melihat dari sela-sela dinding kayu, di dekat jendela kecil yang sudah kusam, dan itu membuat bulu kuduku berdiri sempurna. Ada rambut panjang menjuntai melewati bagian kaka belok. Rambut itu basah. Tetes-tetes air menetes pelan, membentuk titik gelap di lantai. Rambut itu bergerak sedikit, seperti terkena angin yang tidak ada. Aku mundur 1 langkah, menutup mulut supaya tidak berteriak. Lalu terdengar suara. Suara serak itu. Suara yang sama seperti malam sebelumnya, Mas. Susu aku, ora, bisa. Suaranya kali ini lebih lirih, tapi juga lebih menyayat hati. Seperti seseorang yang berusaha keras berbicara, tapi tidak punya mulut untuk melakukannya. Seolah suaranya keluar dari tenggorokan yang rusak.
Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar seperti bergema dari dalam ruangan, bukan dari luar. Rasanya seperti suaranya melewati tembok dan langsung menusuk ke kepala. Kemudian terdengar bunyi lain. Skret, skret. Seperti kuku yang panjang menggaruk dinding dari luar. 1 garis, 2 garis, 3 garis. Lambat dan membekas. Seperti seseorang sedang menulis sesuatu di dinding, tapi menggunakan kukunya sendiri. Suara itu terus berlanjut dan membuatku merasa perutku mual. Aku langsung berlari ke tangga dan naik ke lantai 2. Nafasku terengah-engah. Saat masuk ke kamar, aku langsung mengunci pintu dan menutup gorden. Tanganku gemetar hebat. Kursiku letakkan di bawah gagang pintu untuk jaga-jaga. Setelah itu aku duduk di lantai sambil menarik napas cepat. Tapi suara itu tidak berhenti. Ketukan di pintu belakang masih berlangsung, meski tidak sesering tadi. Tapi garukan itu semakin keras. Seperti ada sesuatu yang mencoba membuat lubang di dinding. Skret, skret, skret. Aku menutup kepala dengan bantal. Tolong pergi. Tolong pergi, bisikku berulang-ulang. Tapi suara itu seperti tahu aku sedang ketakutan. Lalu, tiba-tiba semuanya berhenti. Sunyi, terlalu sunyi. Aku hampir tidak berani membuka mata. Jeda panjang itu justru membuatku semakin takut. Karena biasanya, ketika suara berhenti sejenak, justru ada sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tebakanku benar. Sekitar 5 menit setelah semuanya sunyi, suara langkah muncul. Paleset, seperti telapak kaki basah menyentuh lantai belakang. Lalu suara itu bergerak pelan ke arah samping toko, ke arah tangga. Langkahnya sangat lembut tapi seram. Seperti seseorang berjalan tanpa berat badan, tanpa ritme normal manusia. Tap, tap, tap. Setiap langkah membuat jantungku nyaris meledak. Aku mendekap lutut dan menahan napas. Tubuhku gemetar seolah tidak bisa berhenti. Langkah itu berhenti tepat di bawah tangga. Lalu terdengar suara napas. Napas pelan tapi dalam, seperti seseorang berdiri di sana, menengadah ke arahku di lantai 2. Padahal tidak mungkin dia tahu aku ada di sini kan? Atau mungkin dia tahu sejak awal. Napas itu berlangsung lama sekali. Aku bahkan bisa merasakan udara dingin merambat di bawah pintu kamar. Rasanya seperti hawa dari dunia lain masuk dan menyelinap ke dalam ruangan. Aku tidak tahu berapa lama aku menunggu dalam ketakutan. Mungkin 15 menit, mungkin 30 menit, mungkin lebih. Aku sudah kehilangan rasa waktu. Tiba-tiba terdengar suara lain. Suara yang membuat seluruh bulu kudukku seperti tertarik paksa. Tangga kayu berderit 1 langkah. Krik. Lalu langkah kedua. Krik. Aku hampir menangis. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia naik. Tidak mungkin dia semudah itu masuk. Tapi suara itu terus ada. Krik, krik. Seperti sesuatu yang berat, basah, dan tidak punya tulang sedang menaiki setiap anak tangga. Aku merapatkan tubuh ke tembok, berharap dia tidak bisa mendengar detak jantungku. Lututku terasa lemas, seolah sendinya sudah tidak ada. Ketika suara itu sampai di anak tangga terakhir, keheningan kembali muncul. Aku menunggu, tapi tidak ada suara pintu diketuk. Tidak ada suara napas, tidak ada tanda-tanda apapun. Hanya hening yang menekan dada, seolah ruangan menjadi sangat sempit. Dan kemudian, gagang pintu kamar bergerak pelan. Krik, hanya sedikit, sangat sedikit, tapi cukup membuatku memeluk kepala dan ingin menjerit. Aku tahu pintu itu terkunci, tapi gagangnya tetap bergerak seperti seseorang mencoba membukanya. Kursi yang kutaruh sebagai penahan bergetar halus. Aku membisu, tidak bisa bergerak, tidak berani bernapas. Gerakan itu berlangsung tidak sampai 5 detik. Setelah itu, berhenti. Hening low, tapi keheningan itu lebih buruk dari suara apapun yang pernah kudengar. Aku menunggu lama sekali, sampai akhirnya jam di ponsel menunjukkan jam 23:40 menit. Tidak ada suara lagi, tidak ada langkah, tidak ada ketukan, tidak ada garukan. Sosok itu pergi, atau mungkin hanya bersembunyi. Aku tidak tidur sampai subuh. Aku hanya duduk sambil menatap pintu, memastikan gagangnya tidak bergerak lagi. Setiap suara kecil di luar membuatku tersentak. Dan saat akhirnya pagi datang, ketika aku membuka pintu kamar, aku melihat sesuatu di dinding luar tepat di samping tangga. Ada 3 garis panjang bekas garukan, memanjang dari bawah hingga setengah dinding. Garis itu terlalu dalam untuk dibuat oleh manusia biasa. Warna bekasnya seperti kecoklatan, seperti tanah bercampur darah, dan di bawahnya ada jejak basah lagi, kecil, tipis, mengarah ke bawah tangga. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam berikutnya. Yang ku tahu, ini bukan lagi tentang sekadar hantu yang mencari susu. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih putus asa. Sosok itu tidak lagi sekadar mengetuk, dia mencari aku.
Dan mungkin dia ingin masuk. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah satu desa sedang berada dalam napas panjang yang penuh beban. Aku turun dari kamar masih dengan mata merah kurang tidur. Semalam aku sama sekali tidak berani memejamkan mata. Bayangan suara ketukan pintu belakang masih terngiang jelas di kepala. Setiap kali aku memejamkan mata, suara serak itu muncul lagi pelan, namun memaksa. Mas, susu up. Aku nggak bisa. Aku sampai merasa kalau aku tidur, dia akan masuk diam-diam lewat celah manapun yang terbuka. Karena itu, pagi tadi aku langsung menuju rumah Mas Surip. Mantan pemilik bangunan toko itu tinggal hanya 2 gang dari tokoku. Di sebuah rumah tua berdinding papan yang catnya sudah mengelupas. Rumah itu sepi, seperti ditinggal penghuninya. Tapi aku yakin, dia masih tinggal di sana. Karena menurut warga, hanya dialah yang tahu sejarah bangunan. Toko kelontongku, aku mengetuk pintu berkali-kali. Tidak ada jawaban. Aku tunggu beberapa menit, sambil memperhatikan deretan pot bunga yang tanahnya kering. Setelah kira-kira 3 menit, barulah pintu kayu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang. Mas Surip muncul dengan wajah yang terlihat lebih tua dari yang kuduga. Rambutnya acak-acakan, dan matanya bengkak seolah semalaman tak tidur juga. Mungkin dia memang sengaja menghindari percakapan semacam ini. Ada apa, Mas Bayu? Tanyanya lemah. Aku menelan ludah, lalu memaksa diri bicara tegas. Mas Surip, tolong jelaskan soal wanita tanpa mulut itu. Saya sudah 2 malam diteror. Saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menghela napas panjang, memegang kusen pintu, seolah kehilangan tenaga. Chow Penson Nekot Yo. Gumamnya pelan, kalimat itu mungkin sekadar bicara sendiri, tapi nadanya membuat bulu kuduku berdiri. Ia lalu membuka pintu lebih lebar dan mempersilakanku masuk. Bau lembab langsung menyambut. Aroma kayu basah bercampur debu lama. Ruang tamunya hanya ada 1 sofa coklat yang busanya sudah menonjol di beberapa bagian. Kami duduk berhadapan. Aku menunggu penjelasan. Namun Mas Surip justru menegakkan punggungnya dan meremas-remas jari tangannya sendiri. Jelas sekali ia bimbang untuk bercerita. Mas, saya mohon, kataku pelan. Kalau saya nggak tahu apa yang terjadi, saya takut saya yang bakal mati duluan. Barulah dia menatapku. Dalam sorot matanya ada sesuatu ketakutan, rasa bersalah, dan sedikit getaran seperti orang yang menyembunyikan sesuatu terlalu lama. Aku tak akan bohong, Bayu. Tempat itu seharusnya sudah tidak boleh ditempati lagi. Darahku langsung dingin. Aku mencondongkan tubuh. Kenapa? Tanyaku cepat. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berbicara pelan, seolah takut dinding rumahnya sendiri bisa mendengar. Dulu, perempuan itu, namanya Raras, ibu muda, tinggal di pinggir desa. Suaminya kerja di luar Jawa, pulang cuma setahun sekali. Jadi dia sering keluar malam buat beli susu anaknya. Dia orangnya baik. Kalau beli apa-apa selalu senyum, selalu bilang terima kasih. Ia berhenti sejenak, menatap meja kayu yang permukaannya penuh goresan. Tapi suatu malam, dia dikejar seseorang. Ada saksi katanya dia lari ke arah belokan sebelum hutan kecil di dekat tokoku. Orang-orang bilang dia sempat minta tolong. Suaranya katanya lirih banget. Tapi nggak ada yang berani bantu. Aku mengerutkan kening. Kenapa nggak ada yang bantu? Mas Surip menatapku lama. Wajahnya melembut. Tapi ada duka yang sangat dalam. Karena yang ngejar itu manusia juga. Tapi manusia yang semua orang takut. Orang itu terkenal suka ganggu perempuan. Tapi karena dia punya saudara yang berpengaruh, warga takut ribut. Gulungan rasa marah bercampur takut muncul di dadaku. Terus apa hubungannya sama Raras hilang? Tanyaku. Mas Surip mengusap wajahnya. Besok paginya, warga temukan jenazah Raras di sungai kecil dekat hutan itu. Tubuhnya membentur batu berulang nguling karena hanyut. Tapi yang paling aneh, bagian wajahnya rusak parah. Mulutnya hilang, seperti disayat bersih. Aku merasa perutku mual. Mendengar kata disayat membuatku teringat suara skret. Skret yang semalam menggaruk dinding tokoku. Terus kenapa dia balik ke toko saya? Tanyaku lirih. Sebelum menjawab, ia menatapku lama seolah ingin memastikan apakah aku benar siap mendengar jawabannya. Karena sebelum kejadian, dia mampir dulu ke toko, beli susu seperti biasa. Susu itu buat anaknya, dan itu terakhir kali ia terlihat hidup. Ada rasa perih yang aneh, seolah aku sedang memikul luka seseorang yang tidak kukenal. Tapi, kenapa dia bolak-balik dan minta susu ke saya? Dia tahu saya bukan dia. Saya bukan orang yang bikin dia mati. Dia sudah tidak ingat dunia ini, Bayu. Yang dia ingat cuma satu hal. Ia mati ketika masih memikirkan anaknya. Itu meninggalkan jejak sangat kuat. Roh yang tidak tenang selalu kembali ke tempat terakhir. Ia merasa punya harapan. Aku terdiam lama. Penjelasan itu masuk akal. Tapi di saat yang sama,
membuat segalanya jadi lebih menyeramkan, Mas. Kemarin ketua RT bilang kalau sosok itu nggak bakal muncul kalau toko tutup sebelum jam 9. Mas Surip langsung menatapku tajam. Benar, itu hal pertama yang harusnya aku kasih tahu. Raras dulu selalu datang ke toko antara jam 8 sampai jam 9 malam. Itu waktu dia biasa beli susu. Setelah dia meninggal, entah kenapa, jam itu jadi waktu dia balik. Aku mencatat diam-diam di Kapela jangan pernah buka toko lewat jam 9 lagi. Tapi baru saja aku bernapas sedikit lega, Mas Surip kembali bicara dengan nada rendah yang membuat lututku hampir lemas. Ada satu hal yang bikin toko itu akhirnya saya tinggalkan. Dan harusnya kamu juga tahu sekarang. Aku menunggu dengan hati berdebar. Ia menunduk, wajahnya tampak menahan sesuatu yang berat. Raras, tidak pulang sendirian. Aku langsung merinding sampai ujung rambut. Maksudnya? Mas Surip menatapku. Kali ini dengan sorot yang benar-benar gelap. Aku sering dengar suara anak kecil nangis dari gudang. Suara itu muncul setelah Raras meninggal. Awalnya aku pikir itu suara angin, tapi lama-kelamaan, suara itu makin jelas, makin dekat kayak ada anak kecil yang minta ibunya. Tubuhku terasa kaku. Desaku boleh kecil, tapi cerita tentang roh anak kecil selalu dianggap paling menyeramkan. Dan setiap aku dengar suara itu, lampu toko selalu berkedip. Rak barang seperti digerakkan dari belakang. Bahkan pernah ada barang jatuh sendiri waktu toko tutup. Aku nggak berani buka pintu gudang setelah itu. Aku menelan ludah berkali-kali. Terus, anak itu siapa? Anakku. Ras, aku percaya atau tidak, jantungku rasanya berhenti. Tapi, bukannya anaknya masih hidup? Mas Surip menggeleng pelan. Kami kira begitu, tapi ternyata anaknya ikut malam itu. Dia digendong Raras waktu lari dikejar, dan dia ikut terjatuh ke sungai. Mayatnya baru ditemukan beberapa hari kemudian di hilir sungai. Aku terdiam, tenggorokanku seperti ditutup batu besar. Jadi, yang ke toko saya bukan cuma Raras. Kadang sendiri, kadang dengan anaknya, kadang suara anaknya datang duluan, kadang suara ibunya, kadang keduanya tidak bersuara. Tapi kau bisa tahu dari udara yang tiba-tiba dingin dan bau amis air sungai. Aku memegang pegangan kursi, tangan terasa dingin dan basah, Mas. Tapi kenapa warga nggak cerita semua ini dari awal? Karena kami pikir kamu bakal nutup toko cepat. Kami pikir kamu nggak akan kerja sampai malam. Toko itu seharusnya dibiarkan kosong, tapi kamu ngotot buka sampai larut. Dan kalau roh sudah menganggap kamu bagian dari rutinitasnya, sulit untuk dia pergi. Aku langsung merinding, jangan belang. Saya sudah ikut terbawa. Mas Surip tidak menjawab. Ia hanya memijat dahinya dengan gerakan cepat, gerakan orang yang ingin berkata banyak. Tapi takut suaranya memanggil sesuatu, aku berdiri pelan. Mas, apa ada cara supaya mereka nggak datang lagi? Ada jeda panjang. Mas Surip akhirnya berdiri juga, menatapku lekat-lekat. Ada. Tapi aku nggak yakin kamu bakal sanggup. Aku menahan napas. Kamu harus mengantarkan sesuatu yang dulu tidak pernah dia sempat berikan kepada anaknya sebelum mati. Aku apa? Mas Surip menatapku. Dan saat ia bicara, suaranya sangat pelan, hampir seperti bisikan. Susu. Seketika tengkukku terasa dingin. Ia akan terus datang, sampai ada yang menggantikan dirinya sebagai pemberi susu itu. Aku merasa kepala pusing. Gantikan? Gantikan bagaimana? Mas Surip menelan ludah, wajahnya tegang. Raras mati saat memikirkan anaknya. Dia mati membawa beban bahwa anaknya belum minum susu malam itu. Lalu roh anaknya pun ikut terseret ke dalam beban itu. Keduanya saling mencari. Kalau kamu memberi susu itu pada anaknya, mungkin mereka tenang. Tapi kalau tidak, ia menatap jendela rumahnya. Seolah takut kalau ada yang mengintip, dia akan mencari seseorang untuk menggantikan dirinya. Seseorang yang akan menggantikan perannya sebagai ibu. Seseorang yang harus terus memberikan susu sampai akhirnya roh itu puas. Aku hampir tidak bisa berdiri lagi. Lututku lemes, Mas. Apa maksudnya saya bisa jadi pengganti itu? Mas Surip menutup mata. Nek kowe terus buka tokone nganti wengi. Yo, iso way. Kalau kamu terus buka toko sampai malam, ya bisa saja. Aku menggeleng cepat. Tapi saya cuma buka toko. Saya cuma jualan. Saya nggak ada urusannya sama kematian dia. Tiba-tiba Mas Surip menggenggam lenganku. Pegangannya kuat sekali, membuatku tercengang. Justru itu masalahnya, Bayu. Kamu membuka pintu pada jam yang sama ketika dia biasa datang. Kamu berdiri di belakang meja kasir tempat ia dulu berdiri. Kamu menata barang di rak yang ia lihat malam terakhir sebelum mati. Kamu mengulang rutinitas yang dia tinggalkan. Dan roh mengikuti rutinitas itu. Napas kami sama-sama berat. Aku mundur selangkah. Tapi kenapa Mas Surip waktu itu nggak diganggu seperti saya? Wajahnya mengeras. Ada sesuatu yang kelam di balik sorot matanya. Lama ia tidak menjawab.
Sebelum akhirnya ia menghela napas panjang, napas yang terdengar seperti ia sedang melepaskan hal yang ia sembunyikan bertahun-tahun. Ada alasannya. Dan saya nggak bangga soal itu. Aku menegakkan tubuh, menunggu. Waktu saya terakhir kali jualan malam, Rarest, waktu itu saya belum tahu dia sudah meninggal. Saya lihat dia dari kaca toko, wajahnya tertutup rambut. Saya kira dia sakit. Dan dia minta susu. Aku merinding. Terus, tanyaku pelan. Saya enggak kasih. Kenapa? Mas Surip memejamkan mata rapat, suaranya bergetar. Karena saya takut. Saya lihat tangan dan kakinya basah. Ada lumpur, rambutnya bau anyir. Saya tahu ada yang tidak beres. Saya langsung tutup kaca toko. Dan saya berpura-pura tidak ada. Aku terdiam. Di satu sisi aku bisa memahami ketakutannya. Tapi di sisi lain, perasaan aneh muncul. Seolah toko itu menyimpan dosa yang diwariskan dari pemilik lama ke pemilik baru. Besoknya, dinding belakang toko penuh garukan. Rak susu jatuh, dan suara anak kecil nangis semalaman. Wajahnya benar-benar ketakutan. Aku tahu itu karena aku menolak permintaan terakhir seorang ibu yang mati tragis. Itu kesalahan besar yang aku bayar dengan mimpi buruk selama bertahun-tahun. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dan kamu, Bayu, kamu sudah buka toko 2 malam lewati jam 9. Itu sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Aku memijit tengkukku. Tanganku dingin, Mas. Saya harus gimana? Saya nggak mau diteror lagi. Mas Surip memegang bahuku dengan kedua tangannya. Kalau malam ini dia datang lagi, jangan lari. Jangan tutup pintu. Jangan abaikan. Kamu harus dengarkan. Kamu harus menghadapinya. Kalau dia minta sesuatu, aku menggeleng kencang. Nggak mungkin saya berani buka pintu. Kalau kamu tutup pintu, dia akan semakin beringas. Kamu sudah lihat sendiri waktu kamu lari ke lantai atas, kan? Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Suara ketukan pintu semalam, tok, langsung bergema di kepala. Mas Surip, saya benar-benar takut. Ia menepuk bahuku pelan. Kabeh wong bakal wedi, Bayu. Tapi kowe saiki wis kakehan melu adol ning toko kui. Semua orang pasti takut, Bayu. Tapi kamu sekarang sudah terlalu jauh ikut berjualan di toko itu. Kalau kamu mau keluar dari lingkaran ini, kamu harus hadapi dia. Aku menatap Mas Surip, berharap ada jawaban lain. Tapi ia hanya menatapku balik sambil menggeleng pelan. Ini satu-satunya cara. Dia cuma ingin susunya, dan kamu harus memberikannya. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam. Rasanya dunia berhenti bergerak. Suara burung dan aktivitas warga di luar rumah mendadak hilang dari telingaku. Yang ada hanya suara degup jantungku sendiri yang keras dan tidak stabil. Akhirnya aku berdiri perlahan. Mas, terima kasih. Saya akan coba pikirkan. Mas Surip mengangguk. Tapi hati-hati malam ini. Kalau udara di sekitar toko tiba-tiba dingin. Kalau lampu berkedip. Kalau ada suara anak kecil menangis. Itu tandanya mereka sudah dekat. Aku menelan ludah. Mereka jadi lebih dari 1. Mas Surip hanya menatapku tanpa berkedip. Aku langsung merasa tubuhku terasa kosong. Seolah kekuatan yang tersisa dalam diriku runtuh begitu saja. Aku pamit dari rumahnya dengan langkah berat. Setiap suara yang lewat di belakangku, angin, dedaunan, atau ayam tetangga terasa jauh lebih menegangkan dari biasanya. Ketika tiba di depan tokoku, aku melihatnya dengan cara berbeda. Kini bangunan itu tidak lagi terlihat seperti tempat mencari nafkah. Tidak lagi seperti toko kecil yang bisa jadi harapan. Yang kulihat hanya satu hal. Tempat di mana seorang ibu mati dalam ketakutan. Sambil memikirkan anaknya, dan malam ini, aku harus siap menghadapi mereka. Apapun yang terjadi, apapun bentuknya, malam nanti mereka akan datang, dan aku tidak yakin aku akan selamat malam itu. Aku sudah bertekad untuk menutup toko lebih awal. Setelah mendengar cerita dari Mas Surip, rasanya pikiranku seperti pecah. Semua yang selama ini masih setengah aku percaya, kini terasa nyata dan menempel di wajahku. Aku menutup pintu toko, jam 8 lewat sedikit, bahkan lebih cepat dari biasanya. Aku memastikan semua rak tertata rapi, lampu padam, gembok terpasang, jendela terkunci, dan pintu belakang yang sudah rusak kutopang dengan meja kayu. Tapi meski semua sudah kupastikan aman, perasaanku tetap gak enak. Sejak matahari terbenam tadi, udara terasa berbeda. Hawanya seperti dipenuhi sesuatu yang menahan napas. Angin malam jarang bertiup, membuat dedaunan tidak bergerak sama sekali. Hening, terlalu hening. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Aku duduk di kursi dalam toko, tepat di depan meja kasir, sambil menatap jam dinding. Jarum detik berdetak lambat,
seolah waktu ikut takut untuk bergerak. Aku memeluk diri sendiri sambil memikirkan pesan terakhir Mas Surip. Kalau udara tiba-tiba dingin, lampu berkedip, atau ada suara anak kecil nangis, berarti mereka sudah dekat. Aku menelan ludah, menatap rak susu di pojok ruangan. Sejak tadi aku merasa rak itu seperti menggewah. Aku tahu itu kedengarannya bodoh, tapi semakin malam, semakin kuat rasa aneh itu. Aku berkali-kali mencoba mengalihkan pikiran. Aku buka ponsel, tapi tak berani menonton apa-apa. Bahkan melihat layar terang saja rasanya menegangkan, seperti akan menarik perhatian sesuatu. Jadi aku hanya duduk, menunggu waktu berjalan. Jam menunjukkan jam 21:50. Mata mulai berat, tapi aku tidak berani tidur. Setelah beberapa menit, aku akhirnya naik sebentar ke lantai atas, mengambil selimut dan duduk di tangga, berharap bisa bertahan sampai pagi. Saat jarum pendek hampir menyentuh angka 10, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Lampu depan menyala, padahal saklarnya sudah kupastikan mati. Aku langsung berdiri, menatap ke arah jendela depan. Dari balik kaca, cahaya kuning remang itu menerobos masuk, menyinari lantai dengan potongan bentuk tidak jelas. Aku menahan napas. Rasanya seperti ada tangan yang sengaja menyalakan lampu itu. Aduh, ojo sampai kio-kio. Jangan sampai begini, gumamku pelan. Suara hampir tak keluar. Aku turun dari tangga perlahan. Tiap langkah terasa berat. Lantai kayu seperti berderit lebih keras dari biasanya, seolah memprotes keberadaanku. Ketika aku sampai di depan meja kasir, lampu depan kembali berkedip sekali, 2 kali, 3 kali, lalu menyala stabil lagi. Lebih terang dari sebelumnya. Aku mulai panik. Saklar lampu sebenarnya berada di dalam, hanya 2 meter dari tempat aku berdiri. Aku mencoba memberanikan diri mendekat untuk mematikannya kembali. Saat aku mengulurkan tangan, pintu depan bergerak. Awalnya hanya sedikit, seperti tertiup angin. Tapi angin malam sama sekali tidak bertiup. Lalu perlahan, sangat pelan, pintu itu terus bergeser, membuka semakin lebar. Aku terpaku, tidak bisa gerak. Pintu itu terbuka sepenuhnya, dan udara dingin langsung masuk, menusuk kulit seperti ribuan jarum kecil. Bulu kudukku berdiri semua. Napasku tercekat di ambang pintu. Tidak ada siapa-siapa. Gelap pekat halaman depan toko terlihat jelas dari balik cahaya lampu. Tidak ada suara, tidak ada angin. Aku menunggu beberapa detik. Tidak terjadi apa-apa. Aku hampir menutup pintu ketika sesuatu bergerak dari sisi kiri. Talensek. Awalnya hanya bayangan. Lalu, rambut panjang muncul, menjulur pelan seperti diseret angin tak kasat mata. Aku tidak berani bernapas. Sosok itu muncul dengan sangat pelan, seperti sengaja mempertontonkan dirinya. Pertama rambutnya, lalu bahunya, lalu seluruh tubuh, dan akhirnya wajahnya. Wajah tanpa mulut, mata perempuan itu kosong, berlubang hitam pekat seolah tidak ada pupil. Kulitnya putih kebiruan, seperti orang tenggelam berhari-hari. Rambutnya basah, meneteskan air ke lantai. Gaunnya lusuh, robek di sana-sini. Ada bekas lumpur dan rumput liar menempel di pinggir kainnya. Dia berdiri beberapa langkah di depan pintu. Tubuhnya sedikit membungkuk. Dari wajahnya yang tirus, jelas dia bukan manusia hidup. Dia melangkah, perlahan, sangat perlahan. Setiap langkah yang ia buat terdengar, seperti seseorang menyeret kaki yang tidak kuat menopang tubuh. Gesrek, gesrek, aku ingin mundur. Tapi kakiku tidak mau bergerak, seakan ada sesuatu yang menahanku. Perempuan itu mengangkat tangannya, gerakan yang sangat kaku, seperti tulangnya sudah kering. Ia menunjuk satu tempat, rak susu. Lalu suara itu muncul, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Anak, kubuk. Suaranya serak, berat, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air. Aku hampir muntah mendengarnya. Enggak bisa. Aku mundur satu langkah. Perempuan itu langsung berhenti, menoleh sedikit ke arahku. Matanya semakin hitam, pupilnya seolah melebar sampai menelan seluruh bola mata. Rasanya jantungku mau copot. Aku nggak punya susu bayi sekarang. Suaraku keluar patah-patah, nyaris tak terdengar. Sosok itu memiringkan kepala, seolah tidak puas dengan jawabanku. Dari tubuhnya, air terus menetes, membuat lantai basah dingin. Tiba-tiba ia menggeram, tidak ada mulut. Tapi suara itu muncul, seperti ada 100 orang menggeram dari dalam dinding dan lantai. Lalu tanpa peringatan, semuanya terjadi sekaligus. Rak susu bergetar hebat. Botol-botol jatuh satu demi satu, menghantam lantai dengan bunyi keras. Lampu toko berkedip cepat, seperti lampu jalan rusak. Aku mundur panik. Perempuan itu mendekat lagi. Langkahnya semakin cepat. Gerakannya tidak manusiawi dalam satu kedipan.
Ia bisa melompat setengah meter tanpa terlihat mengangkat kaki. Gumamku tanpa sadar, dia berhenti tepat 5 langkah di depanku. Tangannya terangkat, dan untuk pertama kalinya, aku mendengar teriakannya. Tanpa mulut, teriakan itu tidak muncul sebagai suara, melainkan langsung masuk ke kepala. Seperti ada bom yang meledak di dalam telingaku. Aku memegang kupingku sambil terjatuh ke lantai. Aarrr, gendang telingaku seperti robek. Suaranya terlalu keras, terlalu dalam. Tidak seperti suara yang seharusnya keluar dari makhluk hidup. Rak makanan di sampingku bergoyang sendiri. Beberapa bungkus mie instan jatuh bertabrakan dengan barang-barang lain. Perempuan itu mendekat, sangat dekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Tangannya terulur, jari-jarinya panjang, pucat dan sedikit bengkok seperti patah. Ganti, Keneki. Suaranya menggema dari dalam kepalaku begitu kuat hingga rasanya otakku ikut bergetar. Aku merangkak mundur, berusaha bangkit, tapi lantai licin terkena air dari tubuhnya. Dia semakin mendekat. Lalu, semua lampu padam, gelap total. Aku langsung membeku. Gelapnya begitu pekat, seolah dunia di sekelilingku lenyap. Hanya napasku sendiri yang terdengar dan napasnya. Napas dingin di tepat depan wajahku. Aku bisa merasakannya. Udara dingin itu menyentuh kulit pipiku, merayap ke leher. Napas itu tidak seperti napas manusia. Terasa basah, berat, dan berbau anyir sungai. Aku tidak berani bergerak sedikit pun dalam gelap itu. Aku mendengar langkah kecil, cepat, seperti anak kecil berjalan tanpa alas kaki. Tap, tap, tap. Langkah itu berputar mengelilingiku. Lalu suara kecil muncul. Suara yang kurasakan langsung menusuk dada. Suara tangis. Tangis bayi, pelan, lirih, namun sangat jelas. Aku gemetar. Tangis itu terdengar di belakangku. Lalu pindah ke samping. Lalu ke dekat telingaku. Seperti ada bayi yang merangkak di lantai, mencari ibunya. Aku membeku. Tidak bisa bernapas. Ma, suaranya kecil, pecah, seperti tenggelam dalam air. Tiba-tiba sesuatu menyentuh pundakku. Jari kecil, dingin. Aku hampir pingsan, Bayu. Suara perempuan itu muncul dari dalam gelap. Sangat dekat. Seolah dia berdiri tepat di depan wajahku. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Kau harus gantikan aku. Napas dingin itu semakin dekat. Semakin berat. Aku tahu ia sedang mencoba mendekatkan wajahnya padaku. Dalam hitungan detik, aku merasa sesuatu menempel di pipiku. Seperti wajah seseorang yang basah dan dingin. Aku hampir menjerit, tapi tubuhku kaku, anakku. Butuh susu. Aku tidak kuat lagi. Aku menjerit sekeras mungkin. Saya akan kasih. Tolong, jangan dekat. Semua suara berhenti. Tiba-tiba, tangis bayi lenyap. Napas dingin menghilang. Keheningan yang sangat padat memenuhi ruangan. Lalu, lampu depan menyala kembali. Sangat begitu terang sampai aku harus menutup mata. Ketika aku membuka mata perlahan, perempuan itu berdiri di hadapanku. Tidak bergerak, tidak mendekat. Hanya berdiri. Ia menatapku dengan mata hitamnya yang kosong. Di tank, ada botol susu bayi yang tadi jatuh dari rak. Botol itu kini berada tepat di depan dadanya. Seolah ia menawarkannya padaku. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya tatapan kosong yang menusuk ke dalam. Aku menelan ludah perlahan, lalu mengangguk sangat pelan. Aku kasih, aku ent, ki anak. Perempuan itu memiringkan kepala sedikit. Gerakannya lambat dan menakutkan. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Ia tersenyum. Bukan dengan mulut karena ia tidak punya mulut, tapi dengan matanya. Matanya menyipit sedikit, seperti seseorang yang bahagia menemukan harapan. Aku justru semakin takut. Ia kemudian berpaling, perlahan berjalan ke arah pintu depan. Tubuhnya memudar sedikit demi sedikit, seperti kabut sore yang tertiup angin. Dan sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Jangan buatku menunggu." Satellite, ia lenyap begitu saja. Seolah dia tidak pernah ada. Aku jatuh terduduk di lantai. Tubuhku gemetar hebat. Tangan berusaha mengambil napas secepat mungkin. Lantai basah di sekelilingku jadi saksi bahwa semua itu bukan mimpi. Aku tidak bisa berkata-kata. Dan saat aku berniat berdiri, sesuatu membuatku menatap lantai di bawah rak susu. Ada jejak kaki kecil, basah, mengarah ke pintu belakang. Aku tahu apa artinya. Malam belum selesai, dan aku masih harus menghadapi anaknya. Aku tidak ingat bagaimana rasanya saat tubuhku jatuh ke lantai toko tadi malam. Yang kuingat hanya gelap yang sangat pekat. Seakan dunia benar-benar terputus dari segala warna dan cahaya. Suara langkah perempuan itu, napas dinginnya,
dan jeritan tanpa mulutnya masih terngiang seperti gema yang menempel di dinding kepalaku. Ketika aku akhirnya tersadar, aku sudah berada di luar toko pagi hari, dikelilingi beberapa warga desa yang tampak pucat dan ketakutan. Mereka berkumpul seperti sedang menonton musibah besar. Mata mereka menatapku seperti aku adalah korban sekaligus sumber masalah. Aku duduk dengan kepala masih pening, sementara tangan dan kakiku gemetar hebat. "Mas, jenengan ora apa-apa?" tanya Pak Giman, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan tokoku. Suaranya terdengar ragu, seperti dia sendiri tidak yakin apakah aku masih manusia yang sama seperti kemarin. Aku menggeleng pelan. "Aku nggak ingat apa-apa." Seorang ibu berkerudung menutup mulutnya sambil melihat ke arah pintu toko yang kacanya retak, seperti baru dihantam benda keras. "Tadi malam kami dengar teriakan keras banget, Mas. Lalu ada suara kaca pecah. Kami panggil kamu, tapi nggak ada jawaban. Pas kami dobrak pintunya, kamu sudah pingsan di depan rak susu." Aku memaksakan diri menoleh. Toko kelontongku terlihat seperti habis diterjang badai. Rak-rak terbalik, botol-botol pecah berserakan, dan bau menyengat dari berbagai produk yang tumpah bercampur jadi satu. Namun satu hal paling membuat bulu kuduku berdiri. Tulisan yang berada tepat di depan rak susu. Tulisan itu tergores di lantai dengan cairan putih kental. Seperti susu, tetapi warnanya agak kekuningan dan berbau aneh. Susunya sudah aku ambil, tapi aku butuh penjaga baru. Aku merasakan perutku mual. Kedua kakiku dingin, seperti es. Warga yang lain ikut membaca tulisan itu dan bergumam ngeri. Ada yang mengusap dada sambil beristighfar. Ada yang langsung mundur beberapa langkah seolah takut tulisan itu akan bergerak. Aku bilang juga apa? "Mas," ujar Pak Giman dengan suara rendah. "Bangunan itu sudah ada sejarahnya. Dulu Mas Surip juga begitu. Dia sering dengar suara perempuan minta susu. Lama-lama tokonya rusak sendiri. Akhirnya dia tutup dan pindah." "Kamu kok berani nerusin usaha di sini?" Aku menelan ludah, berusaha menata napas yang naik turun tidak karuan. Aku nggak mikir sejauh itu, Pak. Aku kira cuma cerita lama." "Cerita lama? Iki pancen nyata, Mas," kata seorang bapak tua sambil menepuk bahuku pelan. "Makhluk kuwi ora golek guyon. Dia golek pengganti." Aku terdiam. Kata itu pengganti, seperti menohok langsung ke dadaku. Beberapa warga menyarankan agar aku segera menutup toko dan pindah sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Mataku kembali tertuju pada tulisan itu. Cairannya belum mengering, warnanya masih segar. Seolah baru ditulis beberapa menit lalu. Aku tahu aku tak bisa bertahan di tempat itu. Tidak setelah melihat apa yang kulihat, dan terutama setelah mendengar dari mantan pemilik bahwa perempuan tanpa mulut itu selalu mencari seseorang untuk menggantikan nasibnya. Saat warga bubar perlahan, aku masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang penting yang masih selamat. Setiap langkahku menimbulkan bunyi renyah dari pecahan kaca. Bau susu basi bercampur dengan aroma menyengat membuatku harus menutup hidung. Rak susu yang kemarin begitu rapi kini hancur total. Botol-botol susu yang tersisa semuanya kosong, seolah isinya dihisap sampai tak bersisa. Aku buru-buru mengemasi dokumen penting dan barang berharga. Tidak ada barang dagangan yang kubawa. Aku tidak ingin menyentuh apapun lagi dari tempat terkutuk itu. Saat aku hendak menutup pintu toko yang sudah rusak, aku mendengar suara lirih dari arah rak susu. Aku langsung membeku. Itu suara perempuan. Suaranya pelan, sangat pelan, tapi aku bisa merasakannya menembus udara dan menusuk punggungku. Aku berlari keluar tanpa menoleh lagi, menutup pintu dengan paksa, lalu bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, matahari terasa begitu terik, tetapi tubuhku tetap dingin seperti baru keluar dari lemari es. Sesampainya di rumah, aku mencoba menenangkan diri, namun bayangan perempuan itu terus mengikutiku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku bisa melihat matanya yang menghitam, kulitnya yang pucat, rambutnya yang basah, dan wajah tanpa mulutnya yang kosong, seperti lubang gelap yang ingin menelan siapapun yang berani melihatnya. Terlalu lama aku duduk di ruang tamu sambil memegang kepala. Aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku harus kabur dari desa ini, dari toko itu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Barangkali hanya 1 malam lagi sebelum aku pergi. Tapi malam itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Menjelang maghrib, suara azan dari musola terdengar samar. Langit berwarna oranye keemasan, tapi suasana terasa aneh. Angin berhenti bergerak, dan dedaunan yang biasanya bergoyang pun diam seolah sedang menahan napas. Rumahku tiba-tiba terasa lebih pengap, lebih sunyi, lebih dingin. Ketika malam benar-benar turun, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menyalakan TV. Namun, setiap saluran yang kutonton tidak bisa membuatku tenang. Suara dari TV tidak mampu menutupi rasa takut yang merambat perlahan seperti kabut tipis sekitar jam 9 malam. Ketika aku mulai merasa ngantuk dan hampir tertidur di sofa,
Kupikir semua akan berlalu malam itu. Kupikir aku akan aman setidaknya untuk sementara. Aku salah besar. Tok, tok. Aku langsung terbangun. Duduk tegak seperti ditarik tali. Suara ketukan itu datang dari pintu depan. Awalnya pelan, seperti seseorang yang tidak ingin membuat gaduh. Ketukannya teratur, perlahan, tapi cukup keras untuk membuat jantungku berdetak tak karuan. Tok, tok. Aku meraih ponsel. Jam menunjukkan jam 21:02. Sama seperti waktu ketika perempuan itu datang di toko malam sebelumnya. Aku mencoba menahan napas, lalu suara itu muncul lagi. Kali ini dari arah pintu dapur. Tok, tok. Suara ketukannya tidak keras, tapi terdengar akrab, sangat akrab. Seperti suara ketukan dari pintu belakang toko yang rusak. Tubuhku mulai berkeringat dingin. Aku tidak yakin suara itu nyata atau hanya imajinasiku. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membuka pintu apapun malam itu. Aku berjalan pelan menuju kamar, mencoba menenangkan diri. Namun saat baru beberapa langkah, sebuah bisikan melayang di belakang telingaku, "Mas, aku belum selesai." Aku membeku napas dingin itu. Teresa-nya terlalu nyata. Aku tidak punya keberanian untuk menoleh. Tubuhku bergetar hebat. Aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri semua. Kulitku merinding seperti terkena aliran listrik. Aku langsung berlari ke kamar dan mengunci pintu sekuat tenaga. Tanganku gemetar saat memutar kunci berulang kali. Aku menempelkan tubuh ke pintu, seakan ingin menahan apapun yang berada di luar sunyi. Lalu, skrat, skrat, suara kuku menggaruk pintu kamarku dengan pelan. Suaranya melengking, menusuk telinga, membuat aliran darahku terasa membeku, "Mas." Bisikan itu muncul lagi. Suaranya seperti berasal dari dalam kayu pintu. Aku menutup telinga, duduk meringkuk di lantai. Air mata mulai keluar tanpa kusadari. "Bukakno," aku arep ngomong. Suaranya semakin jelas. Kali ini ada nada marah yang samar. Aku menggeleng keras. Tidak, tidak, tidak. Pergi, tapi suara itu tidak berhenti. Skrat, skrat, skrat. Aku merasa dinding kamar ikut bergetar. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, lalu mati total. Gelap-gelap pekat seperti malam di toko waktu itu. Aku tercekik ketakutan. Nafasku tersengal-sengal. Aku mencoba mencari ponselku, tapi tanganku gemetar terlalu keras untuk menemukan apapun. Dalam kegelapan, suara langkah menyeret terdengar mendekat pelan, tapi terasa sangat dekat. Lalu terdengar napas. Hasases, seperti ada seseorang berdiri tepat di depan pintu. Suaranya berat, lirih, tapi dingin. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain memeluk lututku, erat-erat dan memejamkan mata. Kemudian sesuatu terjadi. Pintu kamar bergerak sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatku menjerit tertahan. Krik. Aku yakin kuncinya masih terpasang, tapi pintunya bergeser sendiri, Mas. Suaranya terdengar tepat di celah pintu yang retak. "Gantikan aku." Seketika itu aku merasa kepalaku berputar. Aku yakin aku hampir pingsan lagi. Tubuhku panas dan dingin dalam waktu bersamaan, seperti sedang dicengkram sesuatu dari dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dunia seperti menghilang, kegelapan menyelimuti semuanya. Aku tidak merasa takut lagi. Aku bahkan tidak merasakan tubuhku sendiri. Saat aku membuka mata, pagi sudah tiba. Aku tergeletak di lantai kamar. Pintu masih terkunci. Tidak ada goresan, tidak ada tanda bahwa sesuatu pernah menggaruk. Seolah semua hanya mimpi. Tapi ketika aku duduk, aku melihat sesuatu di lantai kamar. Tepat di sampingku, Titson Karen, putih, seperti susu. Bukan hanya satu tetes melainkan jejak yang mengarah ke pintu kamar. Aku menelan ludah, lalu memandang cermin yang menempel di dinding kamar. Mataku membesar. Di leherku ada bekas jari, 5 jari panjang, berwarna pucat, membekas seperti seseorang menggenggamku saat aku tidak sadar. Aku mundur perlahan dari cermin. Napasku kembali tidak beraturan. Aku tidak ingat apapun yang terjadi semalam, tapi bekas tangan itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk diabaikan. Saat aku sedang mencoba memahami apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari ruang tamu. Tok, 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 sangat pelan, tapi ritmenya sama. Sama seperti ketukan di toko, sama seperti ketukan di pintu dapur tadi malam. Aku tidak berani bergerak. Tok, tok, tok. Suara itu berhenti, sunyi. Lalu terdengar suara yang membuat seluruh tubuhku lumpuh ketakutan. "Mas, aku masih butuh penjaga." Suaranya datang bukan dari depan rumah, bukan dari dapur, bukan dari pintu. Suaranya datang dari balik tembok kamarku sendiri. Pelan, dekat, dan sangat jelas, "Mas, Bukakno." Aku nunggu. Aku tidak berani menatap apapun. Tidak berani bergerak. Tidak berani bernapas keras. Karena di ujung pandanganku, di sudut kamar yang paling gelap,
Aku melihat rambut panjang basah itu tergerai dari balik lemari, pelan-pelan keluar, sedikit demi sedikit. Dan aku tahu, perempuan itu belum menemukan pengganti. Dia terus mencariku, dia terus mengikutiku, dan dia tidak akan berhenti, sampai aku akhirnya menjadi bagian dari dirinya. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.